Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau belajar kembali firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul adalah Kasih Karunia. Kasih Karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau menerima. Dari pembelajaran yang masih kita belajar adalah kisah si bungsu ya. Semoga kita tidak bosan-bosannya belajar dari kisah si bungsu. Karena dari kisah ini saya pun mengalami hal yang sama ya. Dalam keadaan keterpurukannya, si bungsu ini kan meninggalkan papahnya atau bapaknya. Untuk dia pergi berfoya-foya, dia hidup dengan cara yang maksudnya tuh suka-sukanya dia gitu ya, ketika dia sudah meninggalkan bapaknya. Nah, apa yang dialami oleh si bungsu ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan atau menyakitkan. Dan itu benar, ketika dulu sebelum saya kembali kepada Tuhan, ketika saya meninggalkan Tuhan bukan berarti saya tidak bergereja, saya tetap bergereja. Tetapi apa yang saya lakukan ketika saya datang ke gereja itu tidak membawa hati secara penuh kepada Tuhan, dan apa yang saya dapat adalah sesuatu hal yang kosong. Dari hal yang kosong itulah pada akhirnya saya berusaha mengisi dengan hal yang sifatnya duniawi, dan itu tidak bisa membuat saya itu rasa bahagia atau rasa yang namanya damai sejahtera. Dan itu juga yang dialami oleh si bungsu ya. Dengan keadaan kemelaratannya dia itu ya, dia berusaha untuk mengisi perutnya dengan ampas babi. Begitu juga dengan kehidupan saya. Waktu itu ya saya berusaha untuk isi dengan hal-hal yang bersifat dunia, tetapi membuat saya itu tidak menemukan kebahagiaan itu. Dan bersyukur sekali ya, dengan keadaan seperti itu si bungsu ini sadar. Ketika dia sadar, dia merespon meskipun untuk dia datang itu pastinya itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Makanya sampai dia berpikir nanti kalau ketemu bapaknya seperti apa, saya pun juga sama gitu ya. Di dalam hati saya, pikiran saya itu ada berkecamuk. Maksudnya tuh untuk sungguh-sungguh sama Tuhan itu ada tuduhan-tuduhan tuh dari hati saya tuh, kamu itu udah gak layak dan segala macamnya, bahwa kamu tuh gak pantas gitu ya untuk datang kembali sama Tuhan. Dan itu berperang gitu kan, untuk saya datang sama Tuhan itu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang. Dan pada akhirnya seperti si bungsu juga lakukan, akhirnya dia memberanikan diri untuk dia datang kepada bapaknya, yaitu meminta pengampunan dari bapaknya. Karena dari situlah bapaknya itu benar-benar bapak yang begitu baik di dalam kehidupan si bungsu. Begitu juga dengan saya, dalam keadaan yang sudah tidak layak, sudah tidak pantas, tetapi Tuhan masih memberikan pengampunan yang dibilang adalah kasih karunia. Dan kalau sampai hari ini saya boleh banyak hal Tuhan ubahkan di dalam kehidupan saya, dari cara-cara hidup yang salah, dari cara-cara hidup yang tidak baik, itu Tuhan ubahkan begitu luar biasa. Dan saya mengucap syukur lewat pembelajaran dari si bungsu ini banyak hal Tuhan ajar di dalam kehidupan saya itu, yaitu mengenai tentang hati Bapa. Bagaimana begitu baiknya hati Bapa. Sesulit apapun dalam kehidupan kita, kita mau datang sama Tuhan. Dan seburuk apapun dalam kehidupan kita, kita mau datang sama Tuhan. Kita minta pengampunan yang dari Bapa kita. Karena saya percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang luar biasa kasihnya, sehingga Bapa kita di surga menerima kita apa adanya. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat. Dan saya akan bacakan ayat firman Tuhannya itu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kembali lagi ya, karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh karena kebaikan Bapa kita di surga. Dan kita bersyukur buat siapapun kita, kalau kita masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau berikan hati kita dan kita mau datang sama Tuhan. Karena Bapa kita di surga
siap menunggu sampai kita itu kembali. Dan jangan merasa, saya nggak layak atau bagaimana. Apapun keadaannya, terus kita berjuang sampai kita temukan hati Bapak itu. Dan kalau saya sudah mendapatkan hati Bapak itu kembali, saya ngerasa, aduh Tuhan, makasih banget karena Tuhan masih memberi kami, saya itu kesempatan untuk untuk saya boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu di dalam kasihnya Tuhan Yesus. Dan mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, yang sudah Tuhan memberikan Tuhan Yesus untuk setiap kami, untuk kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas dalam sepanjang hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.